Saudaraku sekalian, minggu ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi pengelola yang cerdas. Menjadi pengelola yang cerdas. Ketika kita berbicara tentang mengelola atau pengelola, berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Saudaraku sekalian, dari sejak awal Tuhan telah menetapkan manusia untuk menjadi pengelola dari apapun yang Tuhan ciptakan. Amin saudaraku. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat ke-28, di sana dengan jelas Allah berkata kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Nah, perhatikan apa yang telah Allah tetapkan atas manusia itu terus berlangsung sampai hari ini. Nah, apabila saudara memperhatikan kehidupan kita, kehidupan saudara, maka harus diakui bahwa Tuhan mempercayakan banyak hal untuk kita kelola dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Amin saudaraku. Nah, perhatikan. Kalau Tuhan sudah mempercayakan sesuatu, menempatkan sesuatu dalam kehidupan kita untuk kita kelola, maka kita harus mengerti bahwa kita harus mengelola segala sesuatu dengan benar. Kenapa kita harus mengelola segala sesuatu dengan benar? Karena nantinya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita atas semua yang telah Dia percayakan kepada kita pada hari ini. Jadi saudaraku sekalian, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara pada hari ini? Tuhan mempercayakan saudara talenta, karunia, Tuhan mempercayakan saudara mungkin kesempatan, hikmat, pergaulan, keluarga, apapun termasuk keuangan. Nah, apapun yang Tuhan telah taruh, Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, nanti suatu hari Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Pada hari penghakiman Tuhan akan menuntut pertanggungjawab dari kita. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan dan memberitahukan hal tersebut kepada kita. Roma 14:12 firman Tuhan bilang begini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Lalu di Ibrani pasal 4:13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Terakhir 1 Petrus 4:5, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Jadi saudaraku sekalian, ini kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita yang menjelaskan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita, mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ada, yang Tuhan taruh, Tuhan tempatkan di hadapan Tuhan nanti. Amin saudaraku. Oleh sebab itu hari ini apapun yang telah Tuhan taruh, Tuhan percayakan, Tuhan suruh kita kelola, maka kita harus mengelolanya dengan baik, kita harus mengelolanya dengan benar. Amin saudaraku. Mari saya mengajak saudara untuk melihat dasar firman dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang menjadi pengelola yang cerdas. Nah saudaraku sekalian, kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan 12, saudara boleh catat. Saya akan perlihatkan firman-Nya kepada saudara. Temanya itu tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Nah saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Yang ketiga, kata bendahara itu di dalam hatinya,
Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ya, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Ayat ke-8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab dunia ini, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, saudaraku sekalian, perikop ini ya saya baca di dalam kitab bahasa Inggris ya di versi NLT ya. Nah, atau NIV juga sama. Kata tidak jujur, bendahara yang tidak jujur, kata tidak jujur yang dipakai itu adalah srot ya, yang berarti cerdas, cerdik atau lihai ya. Nah, menarik ya, kalau kita membaca di dalam kitab ya bahasa Inggris versi NLT, kita akan menemukan bahwa yang dipakai bukan bendahara tapi manajer, saudaraku ya, manajer yang cerdas. Nah, melalui perikop yang kita baca barusan bersama, saudaraku sekalian perhatikan ya, kita akan belajar bagaimana menjadi pengelola yang cerdas. Ya, menjadi pengelola yang cerdas, saudaraku sekalian, itu berbicara tentang kita harus mengerti mengelola, kita harus mengerti mengurus apa yang Tuhan telah berikan dan percayakan kepada kita dengan baik dan benar. Ya, nah, saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini ada banyak hal yang harus kita kelola, ya. Ada banyak hal yang harus kita kelola, ya. Tetapi ya hari ini ya saya akan mengajak saudara untuk melihat 3 hal yang harus kita kelola dengan baik dan benar, ya. Nah, yang pertama adalah mengelola kesempatan dengan baik. Saudaraku sekalian, kesempatan datang sekali belum tentu datang kedua kali. Ya, nah saudaraku sekalian perhatikan ya, dalam kehidupan kita seringkali ada kesempatan datang, ada yang datang sedikit, ada banyak, ada orang yang mendapat kesempatan banyak. Tetapi saudaraku sekalian, setiap kesempatan yang datang dalam kehidupan kita, apabila bisa kita maksimalkan, apabila kita bisa manfaatkan, apabila kita bisa kelola dengan baik, maka kesempatan itu akan membuat kita menjadi berhasil. Kesempatan itu akan membuat kita menjadi besar, kesempatan itu membuat kita menjadi naik. Ya, oleh sebab itu mengelola kesempatan dengan baik itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Oke, kita akan kembali kepada perikop tersebut dan saya pakai contoh ya untuk menggambarkan perikop tersebut. Saudaraku sekalian, ya sebut saja Pak Kusoto. Ya, Pak Kusoto punya usaha yang semakin berkembang, terus berkembang. Dan ketika usahanya semakin berkembang, dia mulai kewalahan ya. Untuk mengurus dia punya bisnis, dia mulai kewalahan. Oleh sebab itu dia merasa nggak bisa nih kalau gue kerjaan sendiri ya. Lalu dia mulai ya berinisiatif untuk mencari orang yang bisa membantu. Dan setelah dia berpikir, dia kemudian mengangkat seorang manajer. Dia cari satu orang lalu dijadikan manajer. Dia perhatikan kriterianya, orangnya dia selidiki, dia pelajari dan dia berkata nih orang nih hebat nih, pintar nih, cerdas. Dan saudaraku sekalian,
Dia lalu mengangkat seorang manajer, ya sebut saja Pak Hasan, saudaraku sekalian, manajernya untuk membantu dia mengelola dia punya usaha. Nah, ketika dibantu, ya Pak Hasan usahanya semakin berkembang, semakin maju, ya. Tetapi suatu hari tiba-tiba dia mendengar kabar, ya. Dia mendengar kabar bahwa wah, ini Pak Hasan kayaknya tidak benar, tidak jujur, ya. Dan dia dengar kabar bahwa Pak Hasan ini manajernya suka markup harga. Harga price list, harga yang telah ditetapkan, harga jual yang telah ditetapkan, sama manajernya, sama Pak Hasan, itu di markup, dinaikin. Ya, ketika dijual ke distributor, customer, dinaikin tuh harga. Nah, saudaraku sekalian, kemudian Pak Kusoto mulai cari info. Dia mulai selidiki, saudaraku sekalian. Dan ternyata dia menemukan kenyataan, oh benar nih. Waduh, ini Pak Hasan gak benar nih. Udah dapat ya info, ternyata ya harga jual produk dari perusahaan saya kenapa tinggi begitu? Lalu saudaraku sekalian, setelah dia menemukan bukti, lalu Pak Kusoto memutuskan bahwa dia akan memecat dan memberhentikan ya Pak Hasan dengan tidak hormat sebagai manajernya. Perhatikan saudaraku sekalian, ya. Walau ini dari sisi negatif dan memang kita nggak boleh belajar, ya, tetapi kita menemukan di dalam Priko Firman ini bahwa si bendahara atau si manajer atau Pak Hasan ini bisa memakai kesempatan yang ada di dalam hidupnya dengan maksimal. Saudaraku sekalian, dia punya kesempatan untuk mendapatkan uang lebih dan dia pakai dengan sangat amat baik. Hari ini saudaraku sekalian, bagaimana dengan kita? Sebagai orang yang telah bertobat dan diselamatkan. Nah saudaraku sekalian, ya, bagaimana kita memakai kesempatan hidup baru kita sebagai orang Kristen dengan baik atau tidak? Coba saudara periksa, ya, saudara sudah memakai kesempatan hidup saudara hari ini sebagai manusia baru dengan maksimal atau belum? Saudaraku sekalian, kita harus belajar, kita harus mengerti, ya, untuk mengelola kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik dan benar dalam kehidupan kita. Ya, misalnya saudaraku sekalian, kesempatan untuk beribadah, ya, kesempatan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Oke, nah saudaraku sekalian, hari ini kita merasa bahwa soal ibadah mah gampang, tinggal gua datang gereja. Saudaraku sekalian, belum tentu ada orang punya kesempatan yang banyak untuk beribadah. Ya, di daerah tertentu, ya orang-orang tertentu, ya belum tentu mereka punya kesempatan beribadah dengan baik. Ada banyak halangan. Ada yang mungkin keluarganya tidak izinkan, ada yang mungkin suami tidak izinkan, ada yang mungkin istri tidak izinkan, dan lain sebagainya. Ya, ada yang sanak famili tidak izinkan. Ada banyak hal, ya, yang membuat seseorang tidak bisa beribadah dengan maksimal. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau kita punya kesempatan beribadah dengan sungguh-sungguh, mari ibadah dengan baik. Saudaraku sekalian perhatikan, orang yang mengalami pertobatan sungguh-sungguh, maka dia pasti akan mengalami perubahan prioritas. Oke? Seorang yang mengalami pertobatan sungguh-sungguh, maka dia akan mengalami perubahan prioritas dalam hidup dia. Contoh saudaraku sekalian, sebelum dia sungguh-sungguh bertobat atau sebelum bertobat, saudaraku sekalian mungkin prioritas hidup kita itu uang dan pokoknya uang lah, ya, uang nomor satu, ya. Tetapi setelah satu orang itu bertobat sungguh-sungguh, dia punya prioritas hidup itu bergeser, ya, bergeser. Ya. Dulu uang, tapi sekarang enggak. Uang bukan lagi tujuan utama hidup dia. Tetapi saudaraku sekalian, ada hal yang lain, yaitu ibadah saudaraku sekalian. Ibadah telah menjadi kebutuhan yang penting yang tidak boleh diabaikan bagi satu orang yang sungguh-sungguh telah bertobat. Ini penting, ya. Karena itu saudaraku sekalian, perhatikan di dalam kehidupan kita. Ya, saya berharap ya saudara tidak di dalamnya, ya. Ada banyak orang Kristen yang telah bertobat, ya, itu lebih mengutamakan mengejar uang dan kesenangan hidup daripada beribadah. Mereka masih lebih senang mengejar perkara-perkara dunia dibandingkan dengan ibadah kepada Tuhan.
Nah, ini kita harus mengerti saudaraku. Kenapa? Ya, kita memang butuh ya uang untuk hidup. Kita butuh makan untuk hidup. Tetapi saudaraku sekalian, perhatikan, setelah kita menjadi orang Kristen, Yesus itu mengajar kita. Yesus kasih tahu bahwa hidup manusia itu bukan ya melulu ya dari roti. Matius pasal 4:4, saudaraku sekalian, coba itu firman Tuhan bilang begini. Yesus berkata, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, nah kita harus mengerti, saudaraku sekalian, bahwa ya dalam hidup kita bukan saja uang itu penting. Walaupun uang penting, tapi uang itu bukan yang terpenting. Saudaraku sekalian, jangan lupa hari ini sebagai orang Kristen, firman Tuhan juga merupakan satu hal yang sangat amat penting. Ya, oleh sebab itu Yesus berkata, ya hidup manusia itu bukan dari roti saja, tapi juga dari setiap perkataan firman, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi saudaraku sekalian, kita jangan salah, ya, jangan salah. Ya, jangan kita hanya mungkin mengerti satu sisi. Oh, hidup butuh uang karena itu kita mesti punya uang banyak, mesti kejar uang. Ibadah mah nggak penting. Saudaraku sekalian, itu salah. Ayat ini dengan sangat jelas memberitahukan pada kita mana yang penting, mana yang sangat amat penting. Nah, hari ini coba saudara renungkan, saudara perhatikan. Kira-kira ya di dalam kehidupan kita, kita bisa memanfaatkan kesempatan beribadah kepada Tuhan ya dengan maksimal tidak? Kita harus melakukannya saudaraku. Apapun yang terjadi kita mesti bisa memaksimalkan kesempatan kita untuk beribadah. Kenapa? Kita perlu mengerti untuk membangun kehidupan rohani kita dengan baik. Kita jangan hanya terpaku untuk membangun kehidupan jasmani saja saudaraku. Kenapa? Karena kehidupan jasmani ini tidak kekal. Saudaraku sekalian, ya, setiap daripada kita suatu hari kita akan mati. Setiap namanya manusia akan mati. Alkitab Mazmur 90 berkata, hidup manusia 60 tahun. Kalau kuat 70 tahun. Kalau di atas 70 tahun, anugerah. Jadi kalau ada orang bisa hidup sampai 80, pekcap, kaucap, 90, itu anugerah saudaraku. Tetapi kalau kita melihat kenyataan, hidup manusia itu range-nya itu 60 sampai 80 tahun umurnya. Di antara itu manusia mati. Ya, rata-rata range-nya seperti itu. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita perlu mengerti dengan sangat amat jelas bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Ya, kita tidak selamanya akan tetap ada di dunia ini. Suatu hari kita akan meninggalkan dunia karena dunia ini tidak kekal. Jadi saudaraku sekalian, ketika saudara mengejar perkara-perkara di dalam dunia ini, ya saudara tanpa sadar mengejar sesuatu yang tidak kekal. Kalau sesuatu yang tidak kekal artinya bisa hancur, bisa rusak, bisa habis, bisa hilang. Kita mengerti sebagai orang Kristen kita harus mengejar sesuatu yang kekal, yaitu sorga. Oleh sebab itu hari ini kira-kira saudara sudah memperoleh sorga atau belum? Kehidupan saudara hari ini apakah menjadi jaminan bagi saudara mendapat bagian dalam kerajaan sorga atau enggak? Oleh sebab itu kalau kita punya kesempatan beribadah, maksimalkan dengan sangat amat baik. Kenapa? Karena melalui ibadah kita bisa membangun rasa butuh kita akan Tuhan. Kalau saudaraku sekalian, contoh, saudara satu minggu ibadah satu kali. Senin sampai Sabtu saudara doa jarang, baca Alkitab kagak ada. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Ya, saya percaya satu hal. Yang saudara rasakan, ya rasa butuh akan Tuhan, itu tidak kuat. Ya saudara hanya seminggu sekali ibadah. Apapun nggak ada, baca Alkitab, doa semua nggak ada, ikut kebaktian ya tengah minggu nggak ada. Jadi ketika saudara tidak baca Alkitab, tidak doa, tidak ibadah, rasanya biasa aja. Tetapi sangat berbeda. Kalau saudara itu setiap minggu saudara rajin ibadah, Senin sampai Sabtu saudara rajin baca Alkitab, rajin doa. Ya kalau ada ibadah tengah minggu saudara ikut.
Perhatikan. Ya, hidup saudara akan sangat berbeda. Bedanya di mana? Bedanya ada kalau satu hari saudara nggak berdoa, kalau satu hari saudara nggak baca Alkitab, kayaknya ada yang kurang. Kayaknya nggak enak, hati ini nggak damai, ada yang kurang. Pasti saudara akan rasakan. Kenapa? Karena ketika saudara beribadah, tanpa saudara sadari, saudara membangun rasa butuh akan Tuhan. Jadi ketika saudara nggak baca Alkitab, nggak doa, nggak ibadah, ada satu kekosongan. Dan saudara merasakannya dengan jelas, kayaknya ada yang kosong nih. Kenapa? Karena roh saudara, hidup saudara, itu adalah sebuah kehidupan yang selalu membutuhkan Tuhan. Dan itu terbentuk melalui ibadah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saudara masih bisa memaksimalkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena di akhir zaman saudaraku sekalian, orang-orang itu akan menutup telinganya bagi kebenaran. Dan mereka lebih suka membuka telinga mereka untuk cerita, untuk gosip dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita memakai kesempatan beribadah dengan baik. Agar kita bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang setia dan semakin setia beribadah. Amin. Ya, mengelola kesempatan selain kesempatan beribadah, kita masih bisa ya memaksimalkan kesempatan untuk memberitakan Injil saudaraku. Hari ini ya, mungkin di antara saudara ya masih ada keluarga saudara yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Berapa banyak dari saudara yang pernah menginjili keluarga saudara yang belum percaya? Atau berapa banyak dari saudara yang berdoa untuk keluarga saudara yang belum percaya? Berdoa untuk mereka agar Tuhan buka hati mereka, berdoa agar Tuhan buka hidup mereka untuk Injil. Nah saudaraku sekalian, berapa banyak dan berapa sering saudara mendoakan mereka? Saudara harus percaya, apabila hari ini Tuhan itu menempatkan saudara ya di dalam keluarga di mana banyak sekali dari keluarga saudara itu masih belum percaya pada Tuhan Yesus. Seperti orang tua saudara, ya, mungkin kakak atau adik saudara, ya, mungkin famili saudara, ya. Saudara perhatikan, saya percaya itu rencana Tuhan, ya, agar saudara bisa punya kesempatan memberitakan Injil kepada mereka. Atau dengan kata lain saudaraku sekalian, kalau dalam keluarga saudara belum percaya, Tuhan itu menyelamatkan saudara seorang diri dulu. Itu bukan kebetulan saudara, bukan kebetulan. Ya, karena saya percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan agar saudara bisa memberitakan Injil kepada mereka. Oleh sebab itu begitu ada kesempatan untuk memberitakan Injil, begitu ada kesempatan untuk bersaksi, begitu ada kesempatan untuk mengajak keluarga saudara ya ke gereja, lakukan. Maksimalkan agar mereka bisa mengalami kasih Tuhan ya, dan mereka bisa dijamah dan mereka bisa diselamatkan. Bahwa Alkitab berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Itu firman bilang begini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudaraku sekalian, perhatikan, fenomena ini akan tiba. Mungkin fenomena ini sekarang sudah ada di tengah-tengah kehidupan saudara. Ya. Firman Tuhan bilang kita mesti beritakan Injil, siap atau tidak siap. Ya. Kita tidak bisa berkata, aduh orang tua saya masih keras, orang tua masih fanatik, ya keluarga saya masih fanatik. Saudaraku sekalian, ya. Firman Tuhan bilang, beritakanlah firman, siap atau tidak siap waktunya. Kita tidak bisa menunggu. Ya, menunggu hati mereka menjadi lembut. Menunggu, wah hati mereka terbuka untuk Injil. Oh, menunggu mereka bertanya, gimana gerejamu gimana? Saudaraku sekalian, ajak mereka. Katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Katakan bahwa Tuhan itu memperhatikan mereka.
Katakan bahwa tangan Tuhan selalu terbuka untuk mereka. Katakan selalu hal ini kepada mereka. Ya, beritakan Injil saudaraku. Kenapa? Kalau tidak sekarang, nanti ya telinga mereka itu tidak akan mereka buka dan arahkan untuk firman Tuhan, untuk Injil. Tapi mereka akan arahkan untuk apa? Untuk dongeng, untuk gosip dan hal lainnya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saudara punya kesempatan untuk memberitakan, maksimalkan saudaraku. Ya, hal yang lain. Ya, kita mesti mengelola kesempatan seperti kesempatan berbuat baik. Saudaraku sekalian, ya mungkin ya bagi kita, kalau berbuat baik gampang. Berbuat baik setiap hari bisa, setiap waktu bisa. Perhatikan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13 berkata seperti ini. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Oke? Janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kira-kira berbuat baik itu mudah atau susah? Mungkin ada orang berkata mudah, mungkin ada orang berkata susah. Ya, tetapi kalau mau berbuat baik, ya, yang dinamakan berbuat baik bukan sekali aja. Alkitab berkata tidak jemu-jemu, nggak bosan-bosan. Ya. Nah, untuk bisa tidak jemu-jemu, untuk bisa tidak bosan-bosan berbuat baik, maka setiap kali ketika kita melakukan sebuah kebaikan kepada orang lain, kita mesti lakukan dengan hati yang tulus. Kita mesti melakukannya dengan hati yang penuh kasih. Saudaraku sekalian, apabila saudara berbuat baik, tapi tidak dilandasi kasih, tapi ya hati saudara nggak tulus. Saya mau katakan saudaraku sekalian, saudara paling melakukannya mungkin 2 kali, 3 kali. Selebihnya saudara udah tidak bisa berbuat baik kepada mungkin orang tersebut. Ya. Padahal Alkitab berkata kita berbuat baik itu enggak jemu-jemu, enggak bosan-bosan. Artinya kita selalu berbuat baik. Jangan insidental. Ya. Jangan hanya sesekali berbuat baik. Itu bukan perbuatan baik, bukan berbuat baik, itu perbuatan baik. Ya, perbuatan baik mungkin sesekali saudara lakukan, melakukan hal yang baik. Tapi berbuat baik adalah selalu terus-menerus berbuat baik, melakukan itu kebaikan. Jadi saudaraku sekalian, kalau kesempatan berbuat baik, saudara harus maksimalkan. Artinya, ya, lakukan selalu, lakukan terus-menerus. Ya. Kita tidak bisa berkata gampang. Coba saudaraku sekalian, kira-kira ya saudara melakukan hal yang baik, berbuat baik kepada seseorang. Saudara melakukan kebaikan tersebut berapa lama? Sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun? Saudaraku sekalian, ada satu orang yang saya kenal, dia berbuat baik. Dia menjaga, mengantar sepasang orang tua. Berapa tahun? Dia melakukan kebaikan terus sampai orang tua itu, 2 orang tua, suami istri sampai meninggal. Dia terus berbuat kepada orang tua tersebut. Sampai orang tua itu meninggal. Berapa tahun? Saya rasa mungkin ada 20 tahun lebih. Pertama kali ketika kantor kita di gereja kantor, saya baru datang 20 tahun lebih yang lalu di Jalan Siak. Kantor kita satu kecil. Orang tua itu naik sepeda, jual bakmi. Apa yang kita lakukan? Setiap kali kita mendengar suaranya, sore-sore setiap kali kita tanya, cek sisa berapa? 6, kita beli semua, kita acek pulang. Kalau pas ketemu dengan suaranya, dia lewat gereja kita, sore kita tanya, cek sisa berapa? 4, kita beli semua, cek pulang. Dan suatu hari kita ajak dia ke gereja dan dia mau datang, saudaraku. Karena kita selalu borong dia punya bakmi, saudaraku. Ya, lalu kita cek datang gereja, dia datang. Dan kemudian dilayani oleh salah satu jemaat waktu itu. Nah, saudaraku sekalian, sejak dia layani terus menerus jemput, antar gereja, antar pulang, jemput, terus. Dan terus melakukan kebaikan, memperhatikan itu aja. Saya percaya kalau nggak salah, hitung itu 20 tahun lebih. Itu
benar-benar berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Dia memaksimalkan kesempatan berbuat baik. Saudaraku sekalian, kita mesti mengerti menyadari berbuat baik itu penting. Kenapa penting? Karena berbuat baik itu adalah sebuah kesaksian yang mempunyai kekuatan yang sangat besar yang bisa menjamah hati dan hidup orang banyak, saudaraku. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan ada banyak kesempatan kita bisa berbuat baik. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah banyak orang Kristen mengabaikan. Banyak orang Kristen tidak memaksimalkan kesempatan berbuat baik di dalam keseharian hidup mereka. Kadang saudaraku sekalian, bukan perbuatan baik yang orang Kristen hasilkan. Ada banyak orang Kristen malah menghasilkan batu sandungan, saudaraku. Hidupnya bukan membawa kebaikan bagi orang lain, tapi membuat orang semakin nek dengan kekristenan. Membuat mereka semakin anti sama kekristenan. Kenapa jadi batu sandungan? Ya, bukan sebuah kebaikan yang orang sekitar mereka temukan, tapi malah dia menemukan, ya tuh orang Kristen itu penipu, pembohong, jaklui dan lain sebagainya. Menemukan hal yang jahat, kotor, cemar dalam kehidupan orang Kristen. Jadi bukan hal-hal baik yang dihasilkan, tapi batu sandungan. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu hari ini kita harus maksimalkan ya berbagai kesempatan ya di dalam kehidupan kita ya. Bukan saja untuk beribadah, bukan saja untuk bersaksi, memberitakan Injil, bukan saja untuk berbuat baik ya. Kita maksimalkan kesempatan untuk hidup benar, hidup kudus, kesempatan untuk melayani. Atau hari ini saudaraku sekalian, ya saudara masih punya istri, punya suami, punya anak. Mari maksimalkan kesempatan untuk mengasihi, mencintai istri saudara, mengasihi, mencintai suami saudara, mengasihi, mencintai orang tua saudara, anak-anak saudara. Ya anak-anak kalau masih punya orang tua, maksimalkan kesempatan untuk apa? Untuk menghormati mereka, untuk menyayangi mereka. Nah itu penting. Karena itu saudaraku sekalian, mari kelola kesempatan dalam hidup saudara dengan baik. Yang kedua, ya, selain kesempatan, kita harus mengelola kita punya hubungan dengan baik. Saudaraku sekalian, kembali kepada berikut firman Tuhan tersebut. Ketika mendengar, ya, ketika nih manajer nih, Pak Hasan nih dengar bahwa, ya, Pak Kusoto memutuskan akan memecat dia. Pak Hasan kebingungan, lalu dia ketakutan, saudaraku. Kenapa? Karena, ya, mungkin dia tidak punya keahlian lain, ya, atau mungkin karena dia bilang begini, mencangkul aku tidak dapat, mencangkul aku nggak bisa, kalau mengemis aku malu. Jadi kemungkinan jangan-jangan nih Pak Hasan atau manajer ini anak mami saudaraku, atau dia berasal dari latar belakang ya keluarga yang mapan, ya dia nggak bisa cangkul saudaraku sekalian. Ya, tetapi ketika di bawah tekanan, di bawah stres, tiba-tiba tuh Pak Hasan dapat ide yang luar biasa, langsung begini, gue tahu apa yang harus aku lakukan. Saudaraku sekalian, dia mendapat ide yang sangat luar biasa. Dia berkata, aku harus melakukan sesuatu agar nanti ketika aku dipecat, aku tidak akan jadi gelandangan. Itu ada di ayat keempat. Saudaraku sekalian, kemudian dia panggil, ya. Ini idenya, dia panggil orang yang berhutang. Yang pertama, kita sebut Pak Budi, ya. Lalu dipanggil, Pak Budi sini. Kenapa? Ada urusan. Wah, Pak Budi datang. Ketika datang, lalu Pak Hasan tanya, Pak Budi, lu utang sama bos gue itu berapa? Lalu Pak Budi pikir, oh ya gue utang tuh ya 100 tempayan minyak zaitun saudaraku, ya bukan minyak pertalite. Ya, dia bilang, gue utang 100 tempayan minyak. Saudaraku sekalian, Pak Hasan bilang, oke, gini. Ini surat utang baru, oke, yang lama robek, ini yang baru. Nih, lu isi, lu tulis, lu tanda tangan, lu tulisnya gocap 50 tempayan minyak. Pak Budi kaget, wih, gocap nggak salah nih, nggak, lu tulisnya gocap, ya, gue kasih lu diskon gocap persen. Saudaraku sekalian, Pak Budi senang. Dari 100 yang dia mesti bayar, hanya bayar 50 tempayan. Jadi di diskon gocap. Kamsia ada Pak Budi sama Pak Hasan. Langsung, aduh thank you. Kamsia. Lalu dia pesan gini, aduh Pak Hasan, kalau lu butuh apa-apa, lu kasih tahu gue pasti bantu. Lalu Pak Budi pulang nih dengan senang, ya. Bayar gocap doang. Nah, lalu dia lakukan hal yang kedua, orang kedua. Dia panggil saudaraku sekalian, ya. Orang kedua dia panggil. Ya sebut saya Pak Slamet saudaraku sekalian, ya lalu dia, Pak Slamet, gue tanya nih, lu utang sama bosku berapa?
Lalu Pak Slamet bingung, kalau nggak salah ya, seharusnya 100 pikul gandum. Wah, saudaraku sekalian, lalu ya, seperti yang pertama, Pak Hasan keluarkan surat utang baru. Ini belangko nih, surat utang baru, yang lama lu sobek. Lu tulis nih, utang lu tulis, lu isi, lu tanda tangan, 80 pikul gandum, ya diskon jicap. Saudaraku sekalian, Pak Slamet senang, wah dahsyat nih, gua hemat jicap pikul. Oke, dia tanda tangan dan dia thank you banget, dia kamsia banget sama Pak Hasan. Dia bilang, Pak Hasan thank you banget, kamsia deh, bener-bener kamsia ya. Jadi nanti kalau Pak Hasan butuh sesuatu, bilang kabarin aku, pasti aku bantu. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ya, perhatikan cara si manajer, ya Pak Hasan ini membangun hubungan, mengikat sebuah hubungan yang sangat luar biasa. Dia membangun, dia menjalin sebuah hubungan yang bisa ya menyelamatkan hidupnya. Yang bisa membuat hidupnya itu tidak jadi gelandangan. Standard Institute mengatakan begini saudaraku. Oke, ya, bahwa uang yang saudara raih, uang yang saudara dapatkan ya yang ditentukan melalui pengetahuan itu hanya 12,5%. Oke. 12,5% ya, itu uang yang saudara raih dapat itu ditentukan melalui pengetahuan. 87,5% ya, itu ditentukan melalui kemampuan saudara membangun hubungan melalui pergaulan. Oke. Jadi dengan kata lain saudara, di sini kita menemukan bahwa hubungan merupakan indikator yang sangat penting dalam hidup saudara ya untuk mencapai sebuah keberhasilan. 12,5%. Saudaraku, mungkin kita bingung. Pertama kali saya baca, saya juga berpikir bingung. Kita sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, STLR. Saudaraku, kita sekolah. Kita pikir kita masih punya banyak ilmu. Kenapa? Dengan banyak ilmu, kita pasti jadi orang hebat, bisa dapat duit banyak. Tetapi penelitian daripada Standard Institute mengatakan sebuah kenyataan yang berbanding terbalik. Ilmu pengetahuan kita dapat tuh hanya nyumbang capji persen pua loh saudaraku, 12,5% dari uang yang kita dapat. Sisanya 87,5% ditentukan dengan kehebatan saudara, kemampuan saudara untuk membangun hubungan melalui pergaulan. 87,5%. Kalau saudara jago bergaul, saudara punya banyak teman, saudara punya banyak kangtau saudaraku. Setelah saya renungkan ternyata benar juga saudaraku. Amin. Mari perhatikan. Ya, ketika kita bicara membangun hubungan, kita tahu bahwa ada berbagai karakter manusia yang berbeda. Ya, jadi membangun hubungan itu tidak mudah saudaraku. Ya, kita tidak bisa akrab dengan semua orang. Ya, dengan orang tertentu saudara pasti bisa akrab, pasti bisa akrab dekat. Tapi dengan orang-orang tertentu mungkin saudara biasa-biasa aja. Amin. Ya, tapi bagaimanapun itu, saudara harus menyadari bahwa dalam kehidupan ini kita selalu membutuhkan sebuah hubungan. Karena itu saudaraku sekalian, ya, saudara harus belajar untuk menjalin hubungan dengan semua orang, ya, dan menjaga hubungan yang sudah terjalin itu bisa tetap kuat. Karena itu akan menentukan hidup serta masa depan saudara. Amin saudaraku. Nah, saya ajak saudara untuk membaca satu ayat firman Tuhan dan itu adalah kunci yang sangat penting. Matius 7:12 firman Tuhan bilang begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam Matius 7:12 ini yang kita barusan baca, ini Yesus mengajarkan kepada kita tentang kunci membangun dan menjaga sebuah hubungan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah dengan cara memberi dan berkorban. Coba perhatikan. Hari ini Tuhan Yesus itu bisa memiliki kita, bisa mendapatkan kita karena dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib.
ya. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Jadi saudaraku sekalian, hari ini apabila saudara mau mendapatkan sebuah hubungan, maka saudara harus bisa memberi dan berkorban. Contoh nih, contoh, saudaraku sekalian, kita harus mengasihi terlebih dahulu, maka kita akan dikasihi. Amin. Kita harus memberi perhatian terlebih dahulu dan nantinya kita pasti akan diperhatikan. Kita harus memperlakukan orang dengan baik, maka kita akan diperlakukan dengan baik. Kita harus jujur terlebih dahulu ya kepada orang lain dan orang akan jujur dengan kita dan lain sebagainya. Perhatikan ayat ini. Saudaraku sekalian, pertanyaannya, apakah saudara sudah memberi dan sudah berkorban dengan mengasihi, dengan memperhatikan, ya, dengan bersikap baik dan dengan berlaku jujur kepada orang lain? Saudara sudah lakukan atau belum? Ya. Kalau saudara hidupnya hanya memikirkan diri sendiri, egois, nggak heran kalau saudara nggak punya teman. Ya, nggak heran saudaraku sekalian, nggak ada yang mau bergaul dengan saudara kalau saudara itu egois. Ya, mungkin ada saudara punya teman, tapi nggak banyak. Nah, kalau kita mau berhasil, kita harus mengelola hubungan dengan baik. Kita mesti punya banyak teman. Ya, nah itu penting. Bahkan saudaraku sekalian, kenapa kita harus memberi, kenapa kita mesti berkorban? Matius 6:38 bagian A, dikatakan seperti ini, berilah dan kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Jadi saudaraku sekalian, jika saudara mau berhasil mengelola hubungan dengan baik, maka saudara harus belajar untuk bisa memberi dan bisa berkorban. Karena pemberian adalah salah satu jalan untuk menegakkan hubungan saudara dengan orang lain. Ya, pemberian itu adalah salah satu cara saudara mengikat, mengukuhkan hubungan saudara dengan orang lain. Jadi saudaraku sekalian, hubungan penting. Saudara harus mengerti bagaimana membangun hubungan kalau saudara mau berbicara tentang mengelola hubungan. Kalau saudara tidak mengerti membangun hubungan, maka bagaimana saudara bisa mengelola hubungan yang ada? Karena itu penting sekali, ya saudara harus bisa membangun sebuah hubungan, menjalinnya dengan kuat, mengikat, menegakkannya di dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, kita mesti belajar mengelola keuangan dengan baik. Selain kesempatan, selain hubungan, maka mengelola keuangan dengan baik itu penting. Saudaraku sekalian, ya kita kembali kepada contoh. Begitu Pak Kusoto mengetahui tindakan manajernya, luar biasa. Firman Tuhan kita baca mengatakan apa? Tuannya nggak marah. Pak Kusoto ternyata tidak marah. Dia juga tidak mencari manajernya untuk dia hajar gitu loh. Ya biasanya kan orang pasti cari, suruh preman cari. Kenapa? Kurang ajar, curi uang saya. Nah perhatikan, Pak Kusoto tidak melakukan itu. Sebaliknya, Pak Kusoto memuji Pak Hasan manajernya. Ya, Pak Kusoto berkata, wow hebat nih Pak Hasan, nih manajer. Dia telah bertindak dengan sangat cerdik. Ayat ke-8. Ya, Pak Kusoto nggak marah, tapi dia memuji. Ada sebuah penafsiran ya mengatakan demikian, saudaraku, bahwa sebenarnya Pak Hasan manajer ini ya itu tidak merugikan bosnya, dia tidak merugikan Pak Kusoto, saudaraku sekalian. Ya, minyak zaitun yang perusahaan mereka jual, ya itu mungkin adalah minyak zaitun terbaik, ya dan juga merupakan komoditi utama sehingga dicari banyak orang. Ya kita tahu bahwa ya kalau demand itu tinggi, ya maka harga naik. Permintaan banyak, harga naik. Permintaan berkurang, harga turun. Ya, jadi itu adalah sebuah teori dalam ekonomi. Saudaraku sekalian perhatikan, mungkin karena permintaan akan minyak zaitun itu tinggi, ya si manajer bisa melihat situasi karena mungkin dia orang marketing. Ya, dia bisa melihat situasi lalu dia pikir, kalau gue jual harga segini masih bisa ada yang mau. Mungkin masih rebutan tuh orang. Dan saudaraku sekalian, dia markup tinggi. Ya, dia kasih harga ke distributor, dia kasih harga ke supplier tinggi. Ya, di atas price list yang ditentukan oleh Pak Kusoto, Pak Hasan naikin tinggi banget, saudaraku sekalian. Lalu yang kedua, saudaraku sekalian, ya, gandum.
Gandum mungkin umum, ya, dan marginnya mungkin tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu mahal, oleh sebab itu dia markupnya sedikit. Nah, perhatikan. Si manajer Pak Hasan ini kemudian kasih potongan. Gocap persen, jica persen. Dia kasih potongan 50 tempayan, 20 pikul gandum. Saudaraku sekali perhatikan. Pak Kusoto tidak marah. Kenapa? Karena merasa tidak dirugikan. Kenapa tidak dirugikan? Ternyata Pak Hasan memberikan potongan itu dari pendapatan income dia markup, itu pertama. Kedua, dari komisi penjualan. Mungkin Pak Kusoto kasih dia, lo jual 1 tempayan gue kasih lu gohun lu, komisi. Ya, atau ya mungkin minyak, oke, minyak zaitun, kalau lu jual 1 tempayan gue kasih lu cap hun. Ya, kalau gandum gue kasih lu gohun. Ya, itu komisi saudaraku. Jadi ketika Pak Hasan dia kasih potongan ke Pak Budi, dia kasih potongan ke Pak Slamet, itu dari dia punya income markup dan komisi. Oleh sebab itu dia tidak merugikan Pak Kusoto. Karena itu firman Tuhan bilang apa? Tuannya itu memuji. Tuannya memuji. Wah, ini bendahara itu cerdas, cerdik sekali. Ya, karena saudaraku sekalian, kalau tuannya itu adalah Tuhan Yesus, nggak mungkin Tuhan Yesus memuji, wah lu ini jemaat, lu pinter lu ya, lu bisa ngibul kayak begitu, lu aduh hebat. Nggak mungkin Tuhan memuji sesuatu yang salah, amin saudaraku. Ya, nah perhatikan, ini luar biasa. Ya. Pak Kusoto memuji Pak Hasan itu cerdik dan sangat cerdas mengelola apa yang dia percayakan. Pak Kusoto mempercayakan semua sel, semua penjualan kepada dia. Dan dia kelola dengan baik. Dia pakai kesempatan dengan baik untuk mencari cuan. Lukas 16:9, kita kembali ke ayat ini. Lukas 16:9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan, sebagai bahasa umum, mempergunakan uang yang tidak jujur. Supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam sorga. Ya, saya baca, langsung saya terjemahkan pakai bahasa umum. Apa maksud ayat ini saudaraku? Apa ini maksud dengan ayat ini? Saya jelaskan. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan memberkati kita selalu ada 2 bagian. Ingat, ketika Tuhan memberikan kita berkat keuangan, ya itu selalu ada 2 bagian. Bagian pertama adalah berkat untuk kita makan, untuk kita nikmati, untuk kita pakai. Lalu bagian kedua adalah berkat untuk kita tabur, saya sebut benih. Nah, ini kalian harus bisa mengerti, ya, mengerti dengan jelas, ya. Nah, kalau kita tidak mengerti dengan jelas, maka kita akan salah di dalam memanage, salah di dalam mengelola keuangan Tuhan percayakan pada kita. Ya. Nah, seringkali ada banyak orang Kristen itu tidak jelas pembagian dan pemakaian, ya, sehingga hal itu membuat Tuhan tidak bisa mempercayakan berkat keuangan lebih besar, ya, lebih luar biasa kepada mereka. Walau pemeliharaan Tuhan itu tetap ada, ya, karena sebagai anak Tuhan selalu dipelihara Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Tapi ketika urusan mempercayakan sesuatu itu berbeda, ya. Nah, saudara sekalian, permisi tanya. Kalau hari ini saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa melalui usaha saudara, melalui karir saudara, di mana kemudian saudara punya uang yang banyak. Saudaraku sekalian, saya mau tanya, kira-kira kalau saudara sudah punya uang yang sangat banyak, bagaimana saudara memakai uang saudara? Kira-kira bagaimana saudara memakai uang saudara? Mungkin ya ketika punya uang banyak, ada yang berpikir, wow, saya mau beli HP yang termahal sekarang ini. Atau mau beli ya jam merek terkenal. Atau mau beli tas merek dunia, branded, world branded. Atau wah, saya mau beli motor baru, saya mau beli mobil baru. Atau saya mau beli rumah baru dan lain sebagainya. Perhatikan saudara sekalian, hal sepertinya bukan tidak boleh. Perhatikan, bukan tidak boleh saudara lakukan. Saudara boleh membeli apa saja ya dengan uang yang saudara dapatkan. Tetapi pembagian porsinya saudara harus mengerti dengan sangat amat jelas. Saya sudah katakan 2 bagian, ya, kalau saudara mengerti saudara akan diberkati lebih. Ya. Bukan semua uang Tuhan berkati dalam kehidupan saudara,
itu saudara habiskan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan saudara. Saudara harus mengerti ada bagian yang Tuhan berikan kepada saudara untuk saudara tabur. Kalau saudara tidak menabur, jelas saudara tidak akan menuai. Dengan kata lain, hari ini ada banyak sekali orang Kristen tidak menuai karena mereka tidak menabur. Atau salah dalam menabur. Apa maksudnya salah dalam menabur? Salah dalam menabur. Maksudnya saudaraku sekalian, benih yang Tuhan beri kepada saudara, saudara tabur dalam kehidupan jasmani saudara. Padahal ada benih yang memang saudara harus tabur dalam perkara-perkara rohani seperti kebutuhan gereja, pelayanan gereja, program gereja dan lain sebagainya. Jadi saudaraku sekalian, coba renungkan, kira-kira selama ini kemana saudara menabur uang saudara? Sebab kemana saudara menabur uang saudara itu sangat menentukan hubungan saudara dengan Tuhan. Matius 6:21, firman Tuhan bilang begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apabila uang saudara itu ditabur untuk hal-hal duniawi, itu berarti hati saudara ada di sana. Tetapi apabila uang saudara ditabur di dalam perkara atau hal-hal rohani, berarti hati saudara ada pada Tuhan. Amin saudaraku. Dalam hal menabur untuk persembahan, seperti kolektor, ucapan syukur, janji iman, dana misi gedung gereja dan lain sebagainya. Itu memang sifatnya sukarela saudaraku. Sifatnya sukarela. Akan tetapi saya mau saudara belajar mengerti. Walaupun itu sukarela, tapi saudara harus belajar memberi berdasarkan rasio. Misalnya, gaji atau income atau pendapatan saudara sebulan 1 juta. Saudara persembahan ceban 10.000. Gak gitu lama. Gaji atau pendapatan saudara naik 2 juta sebulan. Persembahan ceban. Kalau gitu, gaji atau tidak begitu lama. Gaji pendapatan saudara naik 4 juta. Persembahan ceban. Atau misal seperti ini, saudara sekali keluar makan, itu habis goban sampai cepeceng. Saya pakai angka mudah, goban itu cepeceng. 1 minggu saudara keluar 3 kali. Jadi dengan kata lain, seminggu saudara habis pego sampai sapeceng untuk keluar makan-makan. 1 minggu habis sapeceng. Tapi persembahan, ceban. Atau contoh perpuluhan, gaji 3 juta, saudara, kau tahu. Perpuluhan sapeceng. Kerja-kerja nggak gitu lama, gaji naik goteo, perpuluhan sapeceng. Gaji naik 7 juta, perpuluhan sapeceng. Saudaraku sekalian, secara rasio, persembahan saudara itu tidak berimbang dengan berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada saudara. Persembahan baik itu kolektor, ucapan syukur, janji iman, perpuluhan dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, sebenarnya itu ada persembahan yang merupakan bentuk kasih saudara kepada Tuhan. Dan juga merupakan bukti tanggung jawab saudara terhadap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Kita perlu mengerti. Saudaraku sekalian, saya tidak mengatakan saudara mesti kasih persembahan banyak, enggak. Tapi saudara harus belajar memberi sesuai dengan rasio. Itu akan membuat saudara dipercayakan Tuhan lebih, karena ngerti. Lukas 16:10-11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara tidak bisa berkata berdoa seperti ini, Tuhan, berkati aku sebulan ada jicap tiau. Sebulan gue bisa dapat 20 juta, nanti aku pasti akan kasih persembahan yang banyak, ucapan syukur yang banyak, janji yang banyak, perpuluhan yang banyak. Pokoknya Tuhan kasih dulu. Berkati aku dulu 20 juta, 30 juta, 40 juta sebulan. Saudaraku sekalian, mungkin malaikat akan datang dan bisik di telinga saudara. Tuhan berkati kamu tuh yang kecil 1 juta sampai 4 juta sampai 7 juta aja. Lo tidak bisa setia. Lu bilang kalau diberkati besar, dipercayakan jumlah besar, sudah bisa setia. Malaikat bilang lu jangan mimpi dah. Saudaraku sekalian, firman Tuhan gak pernah salah. Dalam hal kecil aja saudara gak bisa setia. Gimana mau setia dalam perkara besar?
Tuhan, pokoknya lu berkati gua jicap teo, sacap teo, sicap teo lah, cepet teo lah sebulan. Gua pasti kasih persembahan besar. Emang tuh anak kecil bisa kita kibul nih bon-bon gitu loh. Nggak bisa saudara. Oke? Nah, perhatikan. Ada sisi lain yang menarik. Jadi kita belajar. Hari ini kalau saudara bisa setia dengan apa yang Tuhan percayakan, saya percaya saudara akan melihat kehidupan keuangan saudara akan berbeda. Oke, satu lagi. Saya kembali saudaraku ke Lukas 16:9, ada sisi lain yang sangat menarik. Aku berkata padamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Perhatikan saudaraku sekalian, Tuhan memberkati kita saudaraku dengan berkat keuangan, sehingga kita punya uang yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita. Menariknya seperti ini, firman Tuhan bilang apa? Oke. Saya baca dulu, Lukas 6:38 tadi kan bagian A. Saya baca full ayat untuk saudara. Oke? Ayat fullnya seperti ini, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Perhatikan, berkat yang Tuhan berikan kepada mereka yang setia itu selalu berkelimpahan. Artinya kalau Tuhan memberkati kita, kita mah setia di mata Tuhan, berkati kita mah bukan 1+1. Pasti 1+3, 1+5, pokoknya berkelimpahan seperti kata Alkitab. Ketika Tuhan berkati kita, seperti ayat ini bilang, kita punya uang. Lalu uang ini kita pakai, ini uang dari Tuhan nih. Uang dari Tuhan kemudian kita ambil, kita pakai untuk hidup kita, lalu kita pakai untuk menabur. Nah, ketika kita pakai untuk menabur, lalu benih ini kita tabur di tanah yang baik, tabur di gereja, pelayanan gereja, program gereja. Saudaraku sekalian perhatikan, itu benih akan diberkati oleh Tuhan karena ditabur di tanah yang baik. Lalu karena diberkati itu benih kemudian bertumbuh dengan baik dan saudara bisa menuai pada waktunya. Jadi perhatikan, artinya apa? Saudara tuh bisa mendapatkan diberkati lebih dengan memakai uang yang dari Tuhan. Seperti si bendahara, dia mendapatkan penghargaan, penghormatan dari orang yang dibantu. Bukan pakai uang dia, pakai uang dari bos. Hari ini saudara diberkati dan semakin diberkati dan terus diberkati. Bisa demikian karena saudara dengan cerdas memakai berkat yang Tuhan berikan kepada saudara untuk saudara tabur kembali sehingga menghasilkan berkat double, berkat triple, berkat yang terus-menerus bertumbuh. Itu mungkin bukan pakai uang saudara, tapi pakai berkat yang saudara terima dari Tuhan untuk menghasilkan berkat lebih untuk saudara. Saudaraku sekalian, belajar menjadi pengelola yang cerdas. Amin saudaraku. Belajar mengelola keuangan dengan baik. Kalau saudara mengerti cara mengelola keuangan seperti ini, saudara akan melihat berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan saudara. Jadi begitu diberkati jangan dihabiskan karena berkat punya dua bagian. Berkat keuangan selalu punya dua bagian. Bagian untuk saudara makan, saudara pakai, saudara nikmati, dan satu bagian lagi untuk saudara tabur. Kalau saudara habiskan untuk saudara pakai, saudara nikmati, sampai nggak ada sisa, mana ada benih untuk nabur? Kalau nggak punya benih untuk nabur, kapan nuai? Nggak heran saudaraku. Ada orang yang diberkati luar biasa satu waktu. Tapi karena tidak mengerti menabur dengan benar, dan dia tidak menabur, salah menabur. Akhirnya apa? Pelan-pelan stok. Lumbungnya habis. Sampai dia nggak punya benih untuk menabur. Dan akhirnya apa? Sama sekali nggak punya apa-apa. Jangan sampai begitu. Amin saudaraku. Mari kita belajar hari ini untuk menjadi pengelola yang cerdas. Belajar dan mengelola dengan baik. Kesempatan Tuhan berikan, hubungan yang ada, dan berkat keuangan kelola dengan baik. Amin. Kita tundukkan kepala saudaraku. Haleluya, Jesus, glory. Hamba berdoa untuk menyerahkan firman-Mu. Engkau sendiri kiranya memberkati firman-Mu, menyempurnakannya diri hidup setiap anak-anak-Mu, memberi pengertian pada mereka, sehingga mereka mengerti bagaimana mereka berjalan sesuai dengan firman-Mu, dituntun oleh firman-Mu, sehingga hidup mereka semakin hari semakin berkenan, semakin sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus berdoa, bersyukur dan berserah. Haleluya. Amin. Amin.